maju. Majulah SDN Kampung Bali 7. Marilah maju, marilah tegap menuntut ilmu demi harapan. Kobarkan semangat, budi pekerti, akhlak mulia, kreatif, inovatif. Tunaikan cita, raihlah ilmu, menjadi insan harapan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua ada dalam kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, tetap di rumah ya, jangan kemana-mana dan lakukan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Oke, kali ini Bapak akan bersama-sama kita semua akan mempelajari materi muatan pelajaran bahasa Indonesia, materi pokok tentang apa? Teks eksplanasi. Oke, ada yang tahu teks eksplanasi itu seperti apa? Nah, ayo. Betul. Ya, teks eksplanasi. Oke, nah untuk lebih jelasnya, mengenal dan mempelajari materi tentang teks eksplanasi, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak cerdas semua, masih tetap semangat belajar ya, walaupun di rumah. Tidak terasa sekarang kita sudah memasuki tema 3, yaitu tokoh dan penemuan. Pembelajaran kita kali ini yaitu tentang muatan bahasa Indonesia, materi teks eksplanasi. Sebelum kita menyaksikan video ini, kita berdoa dulu yuk. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Yuk sekarang kita saksikan videonya. Lihatlah lingkunganmu di malam hari. Cahaya lampu bersinar menerangi jalan, sekolah, dan rumah kita. Listrik telah mengubah wajah dunia. Tahukah kamu siapa tokoh yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik? Dan bagaimana lampu-lampu di rumah dapat menyala? Kita akan belajar tentang hal tersebut melalui sebuah teks eksplanasi. Teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Kita belajar dulu tentang pengertian dan tujuan teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau menguraikan rangkaian peristiwa terbentuknya suatu fenomena alam atau peristiwa sosial. Teks eksplanasi fungsinya yaitu untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang proses terjadinya sesuatu. Teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum atau pembukaan, penjelasan atau isi, dan penutup atau kesimpulan. Bagian pernyataan umum berisi informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan atau diinformasikan. Bagian penjelasan berisi urutan uraian tentang proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara bertahap atau berurutan. Nah, sementara itu,
Bagian penutup merupakan kesimpulan yang berisi pendapat singkat dari penulis tentang topik atau proses yang dijelaskan. Lalu, apa tujuan dari teks eksplanasi? Nah, anak cerdas, setelah kita mengerti mengenai pengertian dari teks eksplanasi ini, lalu apa sih tujuan dari teks eksplanasi? Tujuan dari teks eksplanasi yaitu yang pertama, menjelaskan tentang fenomena yang terjadi. Yang kedua yaitu menjelaskan sebab akibat dari suatu peristiwa. Nah, sekarang di buku paketmu tema 3 terdapat sebuah teks yang berjudul Listrik Pengubah Dunia. Mari bersama kita pelajari. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnet. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai di rumahmu? Langsung kita lihat paragraf 1. Apa topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis? Topik yaitu inti dari semua tulisan yang akan disampaikan oleh penulis. Maka topiknya yaitu Michael Faraday merupakan tokoh penemu arus listrik yang temuannya telah mengubah kehidupan masyarakat dunia. Paragraf kedua, arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Ini kalau kita lihat dari pertanyaannya, ternyata paragraf yang ketiga ini juga ternyata dimasukkan ke dalam paragraf yang kedua jadi satu. Jadi saya lanjutkan saja ya. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Kita lihat di pertanyaannya, paragraf kedua, apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Ya, arus listrik ada di atas tadi ya. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Kemudian yang B, bagaimana proses perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit hingga sampai di rumah penduduk? Jelaskan secara berurutan. Ini terdapat juga tadi di bacaan, yaitu proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus listrik yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik.
Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Ya, itulah jawabannya dari pertanyaan di paragraf kedua. Kita lanjutkan di paragraf ketiga. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik, tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar dan rangkaian paralel disusun berderet. Oke, kita lihat pertanyaannya. Apa yang terjadi dengan arus listrik saat tiba di rumah warga? Jelaskan secara berurutan. Langsung saja kita jawab. Jadi sudah ada di bacaan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik, tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Ya, itu jawaban yang A. Sekarang yang B. Apa manfaat arus listrik setelah sampai di setiap rumah warga? Apa manfaatnya? Iya, betul. Manfaatnya yaitu untuk menyalakan berbagai peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, kulkas, mesin cuci, AC, dan sebagainya. Kemudian pertanyaan yang C. Apa perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel? Iya, tadi di akhir kalimat sudah ada ya. Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar dan rangkaian paralel disusun berderet. Oke, sekarang kita lanjutkan paragraf yang keempat. Paragraf keempat. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai, karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang, namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah. Baik, pertanyaan di paragraf 4. Apa kesimpulan dari isi teks tersebut? Apa kesimpulannya? Ya, kesimpulannya yaitu senter adalah contoh rangkaian seri karena penyusunannya berjajar. Kita lanjutkan paragraf kelima atau yang terakhir. Betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia.
Tanpa listrik, tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaannya yaitu, adakah pesan yang disampaikan oleh penulis? Jelaskan dengan singkat. Apa pesannya? Iya, pesannya yaitu kita harus bijaksana memakai listrik dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, anak cerdas, itu tadi adalah materi tentang teks eksplanasi beserta contohnya. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Subscribe, like, dan share channel Cerdas Belajar. Cerdas belajar, belajar jadi semangat. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah bersama-sama mempelajari tentang materi tentang teks eksplanasi. Nah, sudah tahu kan teks eksplanasi itu seperti apa? Nah, untuk lebih jelasnya memahami materi pokok tentang teks eksplanasi, maka Bapak sudah siapkan untuk kalian sebuah evaluasi pembelajaran. Nanti Bapak siapkan link evaluasi pembelajaran sebagai tindak lanjut dari materi ini. Tetap di rumah, tetap jaga jarak, dan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.